Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Arini Wahyu Utami, MSc PhD, selaku dosen pembimbing utama. Dan selamat pagi, Profesor Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, MEC, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan selamat pagi, Bu Insinyur Ani Suryantini, MM, PhD. Pada pagi hari ini, saya, Rahmi Sarita, akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Subsektor Pertanian Unggulan dan Perekonomian Regional Provinsi Maluku Utara sebelum dan setelah kebijakan hilirisasi nikel. Berikut ini adalah outline kita pada pagi hari ini. Berikutnya adalah pendahuluan. Yang pertama yang melatar belakangi yaitu mengenai kontributor sektor terbesar Maluku Utara itu ada tiga, yaitu ada pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Dari tahun 2013 hingga tahun 2020, kontributor terbesar dari PDRB Provinsi Maluku Utara itu adalah sektor pertanian. Namun setelah dikeluarkan kebijakan hilirisasi nikel pada tahun 2020, terjadi pergeseran struktur ekonomi daerah yang awalnya didominasi oleh sektor pertanian menjadi pertambangan dan industri pengolahan yang di sini terlihat meningkat tajam. Dan dapat kita lihat di sini beda rata laju pertumbuhan pada tiga sektor tersebut. Sektor pertanian tetap tumbuh namun laju pertumbuhannya menurun dari sebelum kebijakan. Dan pada sektor pertambangan dan industri pengolahan, meningkatnya jauh signifikan daripada sebelum dikeluarkan kebijakan hilirisasi nikel. Selanjutnya yaitu sumber daya nikel di Indonesia. Nikel merupakan salah satu komoditas utama sumber daya mineral Indonesia. Pada tahun 2024, nikel Indonesia menempati peringkat satu dunia untuk jumlah cadangan dan jumlah produksi dunia. Dan penggunaan nikel di dunia paling besar sebagai campuran pada industri tahan baja. Maaf, maksud saya industri baja tahan karat atau yang kita kenal dengan stainless steel, yaitu sebesar 65%. Dan dapat kita lihat dari tahun 2014 hingga 2023, produksi tambang nikel Indonesia ini meningkat sebanyak 10 kali lipat dari tahun 2014. Selanjutnya yaitu kebijakan pembatasan ekspor biji nikel. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, yaitu tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang disahkan pada tanggal 2 September 2019 yang berisi tentang kebijakan pembatasan ekspor biji nikel. Pemerintah Indonesia melakukan larangan ekspor biji nikel dengan kadar di bawah 1,7% ke luar negeri yang diterapkan mulai pada tanggal 1 Januari 2020 untuk mendukung program hilirisasi nikel. Sehingga bagi pemegang izin usaha pertambangan atau IUP yang melakukan pengolahan dan atau pemurnian wajib memanfaatkan mineral logam nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut terjadi banyak pembangunan dan pengembangan smelter nikel yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah nikel. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dengan adanya kebijakan pembatasan ekspor biji nikel dengan kadar di bawah 1,7% yang mendukung program hilirisasi nikel yang diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2020, investasi tumbuh semakin tajam di Indonesia yang mendorong secara masif pembangunan smelter. Di Provinsi Maluku Utara sendiri, terjadi pergeseran struktur ekonomi daerah yang awalnya didominasi oleh sektor pertanian menjadi pertambangan dan industri pengolahan. Sehingga untuk melihat kondisi yang terjadi di Provinsi Maluku Utara baik sebelum maupun setelah dikeluarkan kebijakan hilirisasi nikel, pada penelitian ini dilihat dari sisi kondisi sektor pertanian dan perekonomian regional Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji sektor dan subsektor pertanian unggulan di tingkat Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, mengidentifikasi sektor unggulan di tingkat kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dan yang ketiga, menganalisis perubahan tren indikator makroekonomi daerah di Provinsi Maluku Utara sebelum dan setelah kebijakan hilirisasi nikel. Berikut ini adalah keaslian penelitian saya, sehingga pada penelitian saya ini mengambil lokasi di Provinsi Maluku Utara dengan tahun penelitian 2013 hingga 2023, dan yang menganalisis tentang sektor unggulan, subsektor pertanian unggulan, komponen pertumbuhan dengan menggunakan metode analisis LQ, DLQ, SSA, dan faktor perubahannya sebelum atau setelah, yaitu kebijakan hilirisasi nikel 2020. Dan untuk keaslian penelitian indikator makroekonomi, banyak penelitian sebelumnya menganalisis tentang indikator makroekonomi, dan pada penelitian saya mengambil lokasi penelitian di Maluku Utara, tahun penelitian 2013 hingga 2023, dan menganalisis 10 indikator makroekonomi ini dengan analisis ITS dengan faktor perubahan kebijakan hilirisasi nikel. Sehingga keaslian dalam penelitian ini yaitu mengintegrasikan analisis sektor dan subsektor pertanian unggulan dengan 10 indikator makroekonomi daerah serta membandingkannya antara periode sebelum dan setelah adanya kebijakan hilirisasi nikel pada tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, penelitian terdahulu mengenai sektor pertanian dan non-pertanian. Untuk analisis ini banyak dilakukan di tingkat global, namun karena penelitian ini spesifik lokasi, sehingga saya akan menjelaskan langsung di Provinsi Maluku Utara sendiri. Telah dilakukan penelitian sebelumnya pada tahun 2008 hingga 2012. Pada hasil penelitian tersebut, sektor yang basis adalah sektor pertanian dengan LQ-nya besar dari satu, namun LQ yang kecil dari satu ada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sehingga pada tahun tersebut, sektor pertambangan dan industri pengolahan ini merupakan sektor non-basis. Dan hasil di LQ-nya yang besar dari satu adalah sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Sehingga tiga sektor ini dapat diharapkan basis di masa mendatang. Untuk penelitian subsektor pertanian unggulan pada Provinsi Maluku Utara sendiri, subsektor yang basis yaitu ada subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya yaitu mengenai komponen pertumbuhan dan pertumbuhan sektor dan subsektor pertanian. Di Provinsi Maluku Utara sendiri yaitu subsektor perkebunan mengalami peningkatan paling besar dan selanjutnya diikuti oleh tanaman pangan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Selanjutnya, penelitian terdahulu dari indikator makroekonomi daerah di Provinsi Maluku Utara. Pada indikator PDRB terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi eh, pada penelitian sebelumnya, yaitu terjadi peningkatan yang signifikan. Indeks Williamson ini mengalami peningkatan, Gini rasio ini terjadi kenaikan, inflasi ini terjadi peningkatan inflasi. Selanjutnya, indikator tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini menurun. Nilai tukar petani atau NTP ini mengalami peningkatan. Nilai tukar nelayan atau NTN ini mengalami peningkatan. Indeks pembangunan manusia atau IPM ini meningkat. Dan kemiskinan menurun di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama mengenai ekonomi regional. Ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan kajian pada aktivitas dan perkembangan ekonomi dalam perspektif ruang dan waktu. Selanjutnya mengenai teori basis ekonomi, yaitu menjelaskan bahwa pertumbuhan wilayah ditentukan oleh peran sektor basis yang menghasilkan output yang dipasarkan keluar wilayah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Sektor basis merupakan sektor yang produknya dikonsumsi oleh pasar di luar wilayah, sehingga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Sehingga sektor basis ini ditujukan untuk ekspor, yaitu konsumsi di luar wilayah. Sedangkan sektor non-basis yaitu sektor yang melayani kebutuhan masyarakat lokal dan kegiatan ekonomi internal, sehingga pertumbuhannya sangat bergantung pada perkembangan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Ini adalah rumus
yang digunakan untuk menganalisis dari eh, dari sektor basis bisa menggunakan analisis LQ atau location question. Ini mengukur keunggulan relatif sektor di daerah dibandingkan tingkat nasional. Dan untuk menganalisis sektor tersebut, dapatkah diharapkan basis atau tidak basis di masa yang mendatang dapat menggunakan analisis DLQ. Selanjutnya yaitu analisis shift share. Ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama itu pengaruh pertumbuhan nasional, yaitu perubahan yang terjadi karena mengikuti tren pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kedua pe- pengaruh bauran industri dan yang ketiga pengaruh keunggulan kompetitif. Ini adalah rumus dari analisis shift share. Selanjutnya yaitu mengenai indikator makroekonomi daerah. Pada penelitian ini adalah 10 indikator yang akan diteliti. Yang pertama, produk domestik regional bruto atau PDRB. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, indeks Williamson, Gini rasio, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan. Penyusunan dan analisis indikator makroekonomi ini memiliki peran penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan ekonomi selanjutnya. Berikut ini adalah penjelasan dari 10 indikator tersebut. Selanjutnya yaitu ini adalah kerangka pemikiran dan berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis 1A yaitu diduga sektor pertambangan dan industri pengolahan merupakan sektor unggulan di Provinsi Maluku Utara setelah adanya kebijakan hilirisasi nikel di Provinsi Maluku Utara. 1B diduga subsektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan merupakan subsektor unggulan di Provinsi Maluku Utara setelah adanya kebijakan hilirisasi nikel di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, hipotesis kedua yaitu diduga PDRB total, pertumbuhan ekonomi, indeks Williamson, Gini rasio, inflasi, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, indeks pembangunan manusia, itu di Provinsi Maluku Utara meningkat setelah adanya kebijakan hilirisasi nikel. Dan diduga tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara itu menurun setelah adanya kebijakan hilirisasi nikel. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah metode dasar menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yaitu data sekunder berupa data time series. Pada data time series yang digunakan ada data PDRB dan data indikator makro Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 11 tahun, yaitu pada tahun 2013 hingga 2023, dan data PDRB pada 3 wilayah. Lokasi penelitian yaitu Provinsi Maluku Utara karena pertimbangan yang pertama, Provinsi Maluku Utara menempati urutan kedua jumlah cadangan sumber daya nikel di Indonesia, dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di Indonesia dan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki cadangan nikel di Indonesia pada tahun 2020. Pada 3 wilayah kabupaten kota yang mewakili kondisi di Provinsi Maluku Utara, yaitu yang pertama ada wilayah yang berfokus pada sektor pertanian, yaitu ada Kabupaten Halmahera Barat yang fokus pada memiliki potensi tambang terbesar ada Kabupaten Halmahera Tengah, dan yang didominasi pertanian dan pertambangan sekaligus itu ada Halmahera Selatan. Selanjutnya yaitu asumsi dan batasan penelitian. Yang pertama untuk asumsi, yang pertama kebijakan pembatasan ekspor biji nikel tahun 2020 diasumsikan sebagai faktor utama yang mempengaruhi perubahan variabel penelitian selama periode 2020 hingga 2023. Yang kedua, faktor-faktor lain di luar kebijakan pembatasan ekspor biji nikel diasumsikan diasumsikan konstan atau ceteris paribus selama periode analisis. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Yang pertama, kondisi sebelum adanya kebijakan hilirisasi nikel dibatasi pada kurun waktu 2013 hingga 2019. Dan kondisi setelah adanya kebijakan hilirisasi nikel dibatasi pada kurun waktu 2020 hingga 2023. Dan batasan penelitian lainnya dapat dilihat.
Selanjutnya yaitu metode analisis data yang pertama menggunakan analisis Elki, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Dan jika didapatkan nilai Elki besar dari satu, maka sektor tersebut sektor basis, Elki kecil dari satu, sektor tersebut adalah sektor non-basis, dan Elki sama dengan satu, sektor tersebut adalah sektor non-basis. Selanjutnya yaitu dengan analisis DLQ ini untuk melihat apakah suatu sektor itu dapat diharapkan unggulan di masa yang akan datang atau tidak dapat diharapkan unggulan di masa yang akan datang. Rumusnya adalah ini. Dan nilai DLQ besar dari satu, maka sektor tersebut dapat diharap menjadi sektor basis di masa mendatang. Dan jika DLQ kecil dari satu, sektor tersebut tidak dapat diharapkan jadi sektor basis masa mendatang. Dan DLQ sama dengan satu itu masih tergolong sektor non-basis sehingga tidak dapat diharapkan unggulan di masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis gabungan dari LQ dan DLQ. Dari analisis LQ dan DLQ tersebut digabung nilainya sehingga jika LQ besar dari satu dan DLQ besar dari satu, maka sektor tersebut adalah sektor unggulan. Dan jika LQ kecil sama dengan satu dan DLQ besar dari satu, maka sektor tersebut sektor andalan. Dan jika LQ besar dari satu, namun nilai DLQ-nya kecil sama dengan satu, maka sektor tersebut prospektif. Namun jika LQ kecil atau sama dengan satu dan DLQ-nya juga kecil sama dengan satu, maka sektor tersebut merupakan sektor tertinggal. Selanjutnya yaitu metode analisis shift share yang memiliki tiga komponen, yaitu ada pengaruh pertumbuhan nasional, pengaruh bauran industri, dan pengaruh keunggulan kompetitif. Berikut ini adalah cara urutan untuk mendapatkan nilai-nilai dari komponen shift share sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis Interrupted Time Series atau ITS. Analisis ini merupakan pendekatan kuasi eksperimental atau eksperimen semu yang digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau peristiwa tertentu yang digunakan pada data time series. Dan kebijakan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu eh, intervensinya yaitu berupa kebijakan hilirisasi nikel yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Formula dari rumus ITS adalah ini sebagai berikut ini dan penjelasannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu hipotesis statistik dari uji ITS ini. Hipotesis nolnya, jika beta 2 sama dengan nol, maka tidak terdapat perbedaan tingkat atau level indikator. Dan hipotesis alternatifnya beta 2 tidak sama dengan nol, artinya terdapat perbedaan tingkat atau level indikator. Selanjutnya, hipotesis statistik uji perubahan tren. Hipotesis nolnya, beta 3 sama dengan nol, artinya tidak terdapat perubahan kemiringan. Dan hipotesis alternatifnya, beta 3 tidak sama dengan nol, artinya terdapat perubahan kemiringan. Dan kriteria pengambilan keputusannya, jika p-value kecil dari 0,01, kecil dari 0,05, dan kecil dari 0,10, maka H0 ditolak, artinya kebijakan hilirisasi nikel tahun 2020 berpengaruh signifikan terhadap indikator yang diuji, dan jika p-value besar atau sama dengan 0,10, maka H0 gagal ditolak, atau tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perubahan akibat kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Yang pertama mengenai kondisi geografis untuk Provinsi Maluku Utara. Ini adalah peta dari Provinsi Maluku Utara dan luas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 12 juta hektar yang terdiri dari 10 kabupaten kota. Pada penelitian ini memilih 3 kabupaten kota yang mewakili dari fokus pertanian itu ada Halmahera Barat, fokus pertambangan itu ada Halmahera Tengah, dan fokus pertanian dan pertambangan sekaligus itu adalah Halmahera Selatan di sini.
Selanjutnya, yaitu kondisi pertanian mengenai nilai tambah sektor dan subsektor pertanian. Yang pertama, nilai tambah sektor pertanian di Indonesia dapat kita lihat dari sebelum maupun setelah kebijakan ini terus meningkat untuk sektor pertanian dan di Provinsi Maluku Utara sendiri juga meningkat dari sebelum dan setelah kebijakan. Untuk subsektor pertanian di Indonesia, subsektor perkebunan merupakan yang tertinggi dan di Provinsi Maluku Utara, subsektor perkebunan merupakan yang tertinggi juga. Selanjutnya yaitu kondisi pertambangan dan industri pengolahan, yaitu nilai tambah sektor pertambangan dan industri pengolahan. Untuk nilai tambah sektor pertambangan di Indonesia dapat kita lihat eh, dari sebelum kebijakan itu relatif stagnan ya. Namun setelah kebijakan kita lihat meningkat untuk PDRB atau nilai tambah sektor pertambangan di Indonesia. Dan di Provinsi Maluku Utara sendiri dapat kita lihat sebelum kebijakan hilirisasi nikel meningkatnya tidak terlalu masif, namun setelah kebijakan pada tahun 2020, nilai tambah pada sektor pertambangan ini meningkat secara masif. Dapat kita lihat trennya ini lebih tajam. Dan untuk industri pengolahan di Indonesia juga eh, sebelum hilirisasi nikel sudah meningkat dan setelah hilirisasi nikel pun meningkat dengan tajam. Di Provinsi Maluku Utara sendiri dapat dilihat setelah kebijakan hilirisasi nikel meningkatnya sangat tajam. Dan berikutnya yaitu kondisi ekonomi mengenai kondisi 10 indikator makro ekonomi daerah atau IMED di Provinsi Maluku Utara. Dapat kita lihat tren di sini PDRB setelah kebijakan hilirisasi nikel itu meningkat, pertumbuhan ekonomi itu meningkat, indeks Williamson itu meningkat, Gini rasio menurun, inflasi meningkat, tingkat pengangguran terbuka itu menurun, nilai tukar petani itu meningkat, nilai tukar nelayan itu meningkat, indeks pembangunan manusia meningkat, dan kemiskinan menurun setelah adanya kebijakan hilirisasi nikel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sektor dan subsektor unggulan di tingkat Provinsi Maluku Utara. Yang pertama yaitu sektor pertanian dan non-pertanian. Di sini dapat kita lihat tabel dari rata nilai LQ dan nilai DLQ yang di atas ini merupakan nilai sebelum kebijakan pada tahun 2013 hingga 2019 dan yang di bawah ini adalah setelah kebijakan itu pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Sebelah sini rata nilai LQ apakah tergolong basis atau non basis dan di sini di LQ apakah non basis dan basis atau non basis dan di sebelah sini merupakan klasifikasi gabungan antara LQ dan DLQ apakah eh, kriteria sektor tersebut masuk ke dalam sektor yang apa. Dan hasil dari penelitian saya di tingkat provinsi dapat dilihat sebelum kebijakan sektor yang basis adalah pertanian dan pertambangan. Dan setelah kebijakan sektor yang basis, pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan ikut menjadi sektor yang basis karena nilai dari industri pengolahan ini dari yang sebelumnya non-basis setelah kebijakan menjadi basis. Dan sebelum kebijakan sektor yang unggulan adalah pertambangan, dan setelah kebijakan sektor unggulan adalah pertambangan dan industri pengolahan karena nilai DLQ dari kedua sektor ini eh, besar dari satu, sehingga dua sektor ini menjadi sektor unggulan. Dapat kita lihat perbedaan sebelum kebijakan ini, industri pengolahan bukanlah sektor unggulan, namun setelah dikeluarkan kebijakan, industri pengolahan ini menjadi sektor unggulan. Artinya terjadi penguatan pada sektor industri pengolahan. Itu baik dari nilai tambahnya yang terus meningkat. Dapat juga kita lihat berdasarkan analisis shift share setelah kebijakan ini pada sektor pertambangan dapat kita lihat ini yang hijau itu adalah nilai CIJ artinya terdapat pengaruh keunggulan kompetitif dari sektor pertambangan dan ini relatif besar nilainya. Dan pada sektor industri pengolahan dapat juga kita lihat ini yang berwarna hijau ini CIJ-nya positif di sektor industri pengolahan artinya terdapat pengaruh keunggulan kompetitif untuk sektor industri pengolahan. Dan kondisi setelah kebijakan di Provinsi Maluku Utara pada sektor pertanian itu eh,
tidak unggulan di Provinsi Maluku Utara karena yang pertama itu setelah kebijakan terjadi perubahan lanskap area perkebunan menjadi area penambangan, dan yang kedua peralihan mata pencarian dari petani menjadi pengusaha indekos, pedagang ataupun menjadi karyawan perusahaan tambang. Yang kedua, sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara yaitu setelah kebijakan terdapat izin usaha pertambangan atau IUP sebanyak 45 izin, dan 45 izin di luas wilayah pertambangan sebesar 160 hektar dan dua kontrak karya dengan luas wilayah 45.000 hektar. Pada sektor industri pengolahan, pada tahun 2022 terdapat 18 unit smelter yang telah beroperasi, dan hingga tahun 2026 ini terus meningkat jumlah semester namun jumlah smelter, namun saya belum mendapatkan update terbaru mengenai jumlah smelter tersebut. Selanjutnya yaitu sektor dan subsektor unggulan di tingkat Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, subsektor pertanian. Pada subsektor pertanian ini, eh, sebelum kebijakan subsektor yang basis yaitu ada tanaman perkebunan dan perikanan, dan setelah kebijakan itu juga tetap tanaman perkebunan dan perikanan. Berdasarkan analisis SIFSER ini, pada subsektor perkebunan itu karena pengaruh pertumbuhan nasional dan perikanan itu pengaruh pertumbuhan nasional. Dan kondisi setelah kebijakan pada subsektor perkebunan dan perikanan ini di tingkat Provinsi Maluku Utara, subsektor tanaman perkebunan dan selanjutnya diikuti subsektor perikanan konsisten merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertanian Provinsi Maluku Utara dari tahun 2013 hingga 2023. Selanjutnya yaitu subsektor unggulan di tingkat kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Yang pertama itu di Kabupaten Halmahera Barat yang fokus pada pertanian. Dapat kita lihat dari hasil penelitian, sebelum kebijakan itu sektor yang basis adalah pertanian dan industri pengolahan. Namun setelah kebijakan eh, hanya sektor pertanian yang basis, dan pada untuk sektor unggulannya sektor pertanian yang unggul, dan setelah kebijakan itu sektor yang unggulan adalah pertanian. Alhamdulillah sektor pertanian di Halmahera Barat ini tetap menjadi sektor unggulan, dan sektor pertanian di Kabupaten Halmahera Barat ini berdasarkan analisis SIFSER eh, disebabkan juga karena pengaruh pertumbuhan nasional. Dan kondisi setelah kebijakan pada sektor pertanian di Kabupaten Halmahera Barat ini yaitu Kabupaten Halmahera Barat memiliki struktur perekonomian yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Yang kedua, sektor pertanian merupakan kontributor terbesar yang didominasi oleh subsektor perkebunan dan hortikultura, dan sektor pertanian menyumbang sebesar 627 miliar rupiah dengan distribusi persentase sebesar 36% dari PDRB di Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya yaitu di Kabupaten Halmahera Tengah yang fokus pada pertambangan. Di sini dapat kita lihat sebelum kebijakan sektor yang basis itu ada pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Namun setelah kebijakan sektor yang basis itu adalah pertambangan dan industri pengolahan. Jadi setelah kebijakan sektor pertanian bukan lagi menjadi sektor basis. Padahal sebelum kebijakan sektor pertanian masih tergolong sektor basis. Dan untuk sektor unggulan sebelum kebijakan ada pertanian dan industri pengolahan, dan setelah kebijakan hilirisasi nikel, sektor yang unggulan hanya sektor pertambangan. Artinya sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah. Berdasarkan hasil analisis SIFSER pada sektor pertambangan, setelah kebijakan itu CIJ-nya positif, artinya terdapat pengaruh keunggulan kompetitif, dan pada industri pengolahan juga terdapat pengaruh keunggulan kompetitif. Dan kondisi setelah kebijakan pada sektor pertambangan, Kabupaten Halmahera Tengah merupakan kabupaten dengan potensi tambang nikel terbesar di Provinsi Maluku Utara. Potensi tambang nikel yang dimiliki oleh Kabupaten Halmahera Tengah yaitu luas sebesar 142 hektar atau 55% dari total luas wilayah Halmahera Tengah. Dan sektor pertambangan menyumbang sebesar
5 triliun rupiah dengan distribusi persentase sebesar 31,34% dari PDRB Kabupaten Halmahera Tengah. Selanjutnya yaitu di Kabupaten Halmahera Selatan yang fokus pada sektor pertanian dan sektor pertambangan. Di sini dapat kita lihat sebelum kebijakan sektor basisnya yaitu pertanian dan industri pengolahan, namun setelah kebijakan terjadi perubahan, sektor basis itu ada pertambangan dan industri pengolahan. Sektor pertanian bukan lagi menjadi sektor basis dan sektor unggulan sebelum kebijakan itu ada pertambangan dan industri pengolahan, namun setelah kebijakan tidak ada sektor yang menjadi sektor unggulan. Di sini, namun yang masih basis artinya masih eh, merupakan sektor yang memiliki potensi di Kabupaten Halmahera Selatan itu adalah pertambangan dan industri pengolahan. Dan berdasarkan analisis Sifser pada sektor pertambangan setelah kebijakan itu karena pengaruh bauran industri dan industri pengolahan itu juga terdapat pengaruh bauran industri. Dan kondisi setelah kebijakan pada sektor pertanian itu hanya menyumbang sebesar 1 triliun dengan persentase 9%, sedangkan pada sektor pertambangan itu menyumbang sebesar 2 triliun dengan distribusi persentase sebesar 18%, dan sektor industri pengolahan yang lebih besar lagi yaitu menyumbang 6 triliun dengan distribusi persentase sebesar 53% kepada PDRB Halmahera Selatan. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan tingkat dan tren indikator makroekonomi daerah di Provinsi Maluku Utara. Yang pertama yaitu indikator produk domestik regional bruto atau PDRB. Yang pertama di sini dapat kita lihat ada variabel time, intervensi, dan post time. Pada variabel time ini yaitu menjelaskan tentang sebelum kebijakan. Pada intervensi ini melihatkan adanya perbedaan nyata antara sebelum atau setelah kebijakan, dan post time ini menjelaskan tentang setelah kebijakan bagaimana trennya. Dan ini adalah hasil analisis dari ITS ini yang menunjukkan ini adalah keadaan sebelum kebijakan, dan ini pada tahun 2020 merupakan tahun intervensi, dan setelah kebijakan ini adalah tahun 2020 hingga 2023 apakah meningkat atau menurun. Untuk indikator PDRB ini sebelum kebijakan itu meningkat sebanyak 1 triliun rupiah per tahun. Dan pada intervensi itu dapat dilihat terjadi perbedaan nyata antara sebelum dan setelah. Dan pada setelah kebijakan itu meningkat 5 triliun rupiah per tahun. Dapat kita lihat juga hasil di sini setelah kebijakan itu meningkat dengan tajam. Dan kondisi setelah kebijakan terjadi peningkatan PDRB, artinya peningkatan PDRB ini didorong oleh meningkatnya investasi pada industri pengolahan dan pemurnian nikel yang memperbesar kapasitas produksi dan nilai tambah ekonomi daerah. Yang kedua, aktivitas hilirisasi juga menciptakan efek pengganda atau multiplier effect terhadap sektor-sektor pendukung seperti konstruksi, perdagangan, transportasi, dan jasa. Dan yang ketiga, kondisi tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi regional semakin berkembang sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PDRB Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Dapat kita lihat di sini yang signifikan yaitu variabel post time. Dapat kita lihat sebelum kebijakan ini meningkat 0,214 poin persentase per tahun namun tidak signifikan, dan pada intervensi tersebut atau kebijakan resesi nikel 2020 tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah kebijakan namun tidak signifikan, dan setelah kebijakan ini atau post time meningkat 5,255 poin persentase per tahun. Dapat kita lihat setelah kebijakan ini meningkat, dan kondisi setelah kebijakan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara setelah kebijakan tidak terlepas dari meningkatnya PDRB sebagai dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kenaikan PDRB yang didorong oleh berkembangnya industri pengolahan nikel meningkatkan investasi serta aktivitas ekonomi pada sektor-sektor pendukung. Dan yang ketiga, peningkatan PDRB berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara setelah implementasi kebijakan hilirisasi nikel. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu ada indeks Williamson, dan ketiga variabel ini signifikan. Sebelum kebijakan itu meningkat 0,0013 poin indeks Williamson per tahun, dan pada saat intervensi itu dapat terlihat
berbeda nyata antara sebelum dan setelah kebijakan. Dan setelah kebijakan meningkat sebanyak 0,2730. Dan pada intervensi tersebut terjadi dapat lihat berbeda nyata antara sebelum dan setelah kebijakan. Dapat kita lihat ini setelah kebijakan ini meningkat. Kondisi setelah kebijakan yaitu terjadi peningkatan nilai indeks Williamson. Artinya masyarakat yang terpapar pertambangan menikmati manfaat ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang yang berdasarkan penelitian dari von der Goltz dan Barwal pada tahun 2019. Di penelitian tersebut juga menjelaskan manfaat ekonomi yang sangat terkonsentrasi di sekitar lokasi penambangan, yaitu sekitar radius 5 kilometer, dan tidak menemukan dampak apapun di luar jarak 20 kilometer. Dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh hilirisasi berpotensi meningkatkan disparitas pembangunan antar wilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan pembangunan. Dan yang keempat yaitu Gini rasio. Eh, pada indikator ini tidak signifikan, namun dapat kita lihat sebelum kebijakan itu meningkat sebanyak 0,0013 poin per tahun, dan pada intervensi yaitu tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah kebijakan, dan setelah kebijakan itu menurun 0,0058 poin per tahun, dan setelah kebijakan ini dapat kita lihat relatif menurun, dan kondisi setelah kebijakan ini terjadi penurunan nilai Gini rasio. Yang pertama mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pendapatan di Provinsi Maluku Utara. Yang kedua diduga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi dapat disertai dengan penurunan ketimpangan apabila manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok pendapatan rendah. Yang kelima yaitu inflasi, dan variabel yang signifikan adalah time dan post time. Dapat di sini kita lihat sebelum kebijakan itu menurun 1,295 poin persentase per tahun, dan pada variabel intervensi yaitu kebijakan hilirisasi nikel 2020 tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah kebijakan hilirisasi nikel. Dan setelah kebijakan itu meningkat 2,078 poin persentase per tahun. Dapat kita lihat di sini setelah kebijakan ini meningkat inflasi. Sehingga kondisi setelah kebijakan itu terjadi peningkatan inflasi. Peningkatan inflasi di Maluku Utara dipicu oleh meningkatnya harga komoditas pada sub pokok kelompok bahan makanan. Kenaikan inflasi di wilayah pertambangan dapat disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan investasi, dan peningkatan mobilitas tenaga kerja, serta bertambahnya permintaan terhadap perumahan, transportasi, dan berbagai kebutuhan konsumsi di wilayah yang jadi pusat pengembangan industri hilirisasi. Yang keenam yaitu indikator tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Dan variabel yang signifikan adalah post time. Di sini dapat kita lihat sebelum kebijakan itu meningkat 0,0625 poin persentase per tahun namun tidak signifikan, dan pada variabel intervensi itu tidak berbeda nyata sebelum dan setelah kebijakan hilirisasi nikel. Dan setelah kebijakan itu menurun 0,03875 poin persentase per tahun. Dapat kita lihat di sini menurun setelah kebijakan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT setelah kebijakan ini, karena penurunan pengangguran ini mengindikasikan bahwa berkembangnya industri pengolahan dan pemurnian nikel yang mampu menciptakan peluang kerja baru. Yang kedua, pertambangan telah lama menjadi pemain kunci dalam pembangunan ekonomi, lapangan kerja, infrastruktur, dan pasokan bahan baku yang penting bagi masyarakat. Yang ketiga, dengan terbukanya lapangan kerja dari adanya aktivitas hilirisasi nikel sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketujuh adalah nilai tukar petani. Variabel yang signifikan adalah post time, dan dapat kita lihat sebelum kebijakan itu menurun 0,614 poin persentase per tahun, namun tidak signifikan, dan pada variabel intervensi itu kebijakan hilirisasi nikel 2020 tidak berbeda nyata sebelum dan setelah kebijakan, dan setelah kebijakan itu meningkat 3,069 poin per tahun. Dapat kita lihat setelah kebijakan ini meningkat, dan kondisi setelah kebijakan peningkatan nilai tukar petani atau NTP ini artinya meningkatnya aktivitas ekonomi yang mendorong permintaan terhadap komoditas pertanian sehingga harga yang terima petani meningkat. Yang kedua, meningkatnya aktivitas ekonomi disebabkan migrasi tenaga kerja baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri. Bagian besar bekerja pada posisi tenaga lapangan seperti bagian konstruksi, operator alat berat,
tim pengukur lahan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu nilai tukar nelayan atau NTN. Dapat kita lihat variabel yang signifikan ada time dan intervensi. Dapat kita lihat sebelum kebijakan ini meningkat 1,401 poin per tahun, dan pada variabel intervensi ini berbeda nyata sebelum dan setelah kebijakan, dan setelah kebijakan ini meningkat 0,645 poin per tahun namun tidak signifikan. Dapat kita lihat setelah kebijakan ini meningkat ya. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk di kawasan industri mendorong permintaan terhadap hasil perikanan sebagai sumber pangan. Peningkatan jumlah penduduk yang disebabkan oleh terjadinya migrasi dari berbagai wilayah, baik dari dalam maupun luar negeri ke Maluku Utara. Gelombang imigrasi yang terjadi bukan hanya membawa para pekerja di area penambangan saja, tapi juga pendatang yang mempertaruhkan nasib di wilayah pembangunan skala besar untuk berdagang dan lain halnya. Yang kesembilan yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ketiga variabel ini signifikan. Dapat kita lihat sebelum kebijakan atau time itu meningkat 0,650 poin per tahun. Pada variabel intervensi itu berbeda nyata antara sebelum dan setelah kebijakan, dan setelah kebijakan itu meningkat 0,247 poin per tahun. Dapat kita lihat setelah kebijakan ini meningkat, meningkatnya IPM di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama pada dimensi standar hidup layak. Pengeluaran real per kapita tumbuh sebesar 5,19%, mengalami percepatan dibanding tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3,17%. Di sini umur harapan hidup atau UHH tumbuh sebesar 0,41%, harapan lama sekolah itu tumbuh sebesar 0,07%, dan rata-rata lama sekolah RLS tumbuh sebesar 0,22%. Selanjutnya, yang terakhir adalah kemiskinan. Dan variabel yang signifikan ada intervensi. Di sini dapat kita lihat sebelum kebijakan ini menurun 0,057 ribu jiwa per tahun, namun tidak signifikan. Dan variabel intervensi itu berbeda nyata sebelum dan setelah kebijakan hilirisasi nikel. Dan ini signifikan. Namun setelah kebijakan itu menurun 1,442 ribu jiwa per tahun, namun tidak signifikan. Dapat kita lihat di sini menurun setelah kebijakan. Kondisi setelah kebijakan ini terjadi penurunan. Hal ini dengan berkembangnya industri pengolahan nikel mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan apabila manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Dan yang ketiga, penurunan jumlah penduduk miskin pada periode setelah kebijakan hilirisasi nikel mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan sebagian masyarakat. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, sektor unggulan di Provinsi Maluku Utara setelah kebijakan hilirisasi nikel adalah sektor pertambangan dan industri pengolahan, sedangkan tidak ada subsektor pertanian yang memenuhi kriteria sebagai subsektor unggulan. Akan tetapi subsektor basis di Provinsi Maluku Utara setelah kebijakan adalah subsektor tanaman perkebunan dan perikanan. Yang kedua, pada tingkat kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, sektor unggulan setelah kebijakan hilirisasi nikel yaitu pada Kabupaten Halmahera Barat adalah sektor pertanian, di Kabupaten Halmahera Tengah adalah sektor pertambangan, dan di Halmahera Selatan tidak ada sektor yang tergolong unggulan. Tetapi sektor yang tergolong basis setelah kebijakan hilirisasi nikel di Kabupaten Halmahera Selatan adalah sektor pertambangan dan industri pengolahan. Yang ketiga, Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan kinerja ekonomi yang ditunjukkan oleh percepatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan, sehingga serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan kemiskinan. Namun demikian, hilirisasi nikel juga diikuti oleh peningkatan inflasi dan ketimpangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya indeks Williamson. Sementara itu, perubahan pada Gini rasio belum menunjukkan pengaruh yang kuat secara statistik. Secara keseluruhan, kebijakan hilirisasi nikel memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan beberapa aspek kesejahteraan masyarakat. Namun, manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata. Selanjutnya yaitu saran yang pertama,
Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu memastikan bahwa pengembangan sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, pemerintah daerah perlu mendorong keterkaitan ekonomi antar sektor pertambangan dan industri pengolahan dengan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang ketiga, hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan antar wilayah setelah kebijakan hilirisasi nikel, pemerintah perlu mengarahkan pembangunan infrastruktur, investasi, dan program pemberdayaan ekonomi secara lebih merata. Dan yang keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang setelah implementasi kebijakan hilirisasi nikel, serta memasukkan indikator lingkungan dan sosial lainnya agar dampak kebijakan dapat dianalisis secara lebih komprehensif dari perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan dapat di-scan pada QR code ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.